Rukun 13. Aduh, yang mana umpan dalam kali ini ya? Tuh rasa-rasa macam pergi-pergilan juga tuh, lebih besar dagingnya Boleh parkir tanpa membayar. Lepas tuh dekat sana tak ada yang namanya tol. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video hari ini saya akan cerita pengalaman saya semasa berada di Sarawak. Jadi maybe ada beberapa pemirsa Boru Naga yang tak tahu berapa hari ini kemana aja Boru Naga tak upload video. Oke. Jadi saya baru saja balik daripada Sarawak ya, yaitu kampung my husband untuk sambutan Hari Gawai. Ya, jadi dalam beberapa minggu lah macam tuh pemirsa. Ya, jadi kan sekarang ini yang saya akan ceritakan, biasa kalau sambutan Hari Gawai di Sarawak itu memang akan dimeriahkan oleh suku Dayak ya. Nah, macam tuh. Jadi pada waktu kami balik masa itu pemirsa, ada satu kejadian yang baru saya ketahui sesampainya saya di Sarawak. Jadi kalau ada macam orang meninggal di salah satu kampung tersebut, tidak akan ada diselenggarakan atau sambutan gawai tidak akan dibuatlah pemirsa. Macam contoh kejadian di kampung husband saya ya. Jadi masa itu ada salah satu penduduk di kampung tersebut meninggal dunia ya pemirsa. Kalau tak silap arwah nih ya, mendiang nih dia sangat famous juga sebab dia pernah duet dekat salah satu aplikasi ya karaoke macam tuh dengan Datuk Siti Nurhaliza. Mungkin pemirsa yang tengok video saya nih ya, yang selalu mengikuti juga ya TikTok macam tuh, mungkin ada yang tahu lah ya, mendiang ini meninggal di Johor dan dibawa balik ke Sarawak. Jadi apa yang saya sangat kagum kepada sifat toleransi orang di kampung tersebut ya, jika ada orang yang meninggal dunia itu diorang tidak akan merayakan atau membuat sambutan untuk Hari Gawai. Sementara kita tahu ya, sambutan Hari Gawai itu sangatlah dinanti-nantikan oleh penduduk atau rakyat yang menyambutnya lah, yang merayakannya ya. Macam husband saya, dia adalah suku Bidayu ya, orang Bidayu. Jadi selalunya setiap tahun ya akan ada diselenggarakan. Mungkin ada pemirsa yang tanya mana foto atau video masa di Rumah Panjang. Nah, ini adalah satu kejutan juga sebab dulunya saya datang ke kampung halaman suami saya. Kampung tuh masih ada yang namanya Rumah Panjang, still ada ya pemirsa. Tapi baru-baru nih saya dapat tahu jika ada sambutan Hari Gawai ya, diorang dah tak sambut dekat Rumah Panjang tersebut. Jadi itu hari saya juga ada live ya dekat TikTok. Saya tengok Rumah Panjang itu masih cantik tau pemirsa, tapi tak tahu apa alasan orang-orang di kampung tersebut tak menggunakan Rumah Panjang lagi untuk menyambut gawai macam tu. So diorang buat sambutan Hari Gawai itu atau merayakan Hari Gawai itu di salah satu dewan dekat inilah padang bola macam tu kan. Bagi saya lah, ini pendapat saya kan. Saya pernah mengikuti perayaan Hari Gawai macam tu di Rumah Panjang. Ya,
dia punya suasana tuh memang berbeza pemirsa. Jadi disebabkan ada salah satu penduduk di kampung tersebut yang meninggal dunia, jadi tidak ada perayaan hari gawai lah, sebab nak hormat ahli keluarga kan. Yalah, orang tengah berduka kita takkanlah nak minum-minum, nak berjoget-joget macam tu kan. So memang memang ditiadakan pemirsa. Memang hari gawai itu tidak ada di kampung itu. Saya ingat hanya di kampung itu saja pemirsa. Setelah saya ketahui ada juga kawan saya yang tinggal dekat Kucing, ada juga orang di kampung kawan gitu yang meninggal dunia. Memang tak dibenarkan untuk membuat sambutan hari gawai. So maknanya memang dekat sana jika perayaan hari gawai tapi ada yang meninggal dunia di kampung tersebut, ada yang meninggal dunia, maka sambutan hari gawai itu tak dibuatlah pemirsa. Meskipun diorang udah buat dekorasi ya pemirsa, udah buat persiapan, udah masak, udah buat dekorasi cantik-cantik lah untuk memeriahkan hari gawai itu, tak akan jadi, tak akan dilanjutkan macam tuh pemirsa. Jadi disebabkan tidak ada sambutan di situ, saya tanyalah kepada kakak ipar saya teringinlah nak tunjukkan macam mana sambutan hari gawai jika di Sarawak macam tu yang merayakan ya pemirsa. So kakak ipar saya bawalah ke rumah pakcik husband saya lah, ya kan. Dekat situ pemirsa, diorang pun sudah tidak menggunakan rumah panjang ya. Jadi videonya sedikit saya rekam, sebabkan dekat sana time saya balik tuh hujan terus pemirsa. Macam ni lah saya payung sikit ya pemirsa. Video masa malam gawai. BBC OCM akan berhasil gerak saya berhasil dengan tim SB supaya kuasa visi ya biar dia adil dan saksama nah. Jadi agak gelap ya pemirsa ya, sebab malam kan itu 31 hari bulan pemirsa. Jadi saya sangat suka menengok tradisi orang Dayak yang menyambut hari gawai macam tu ya. Bukan sebab saya istri kepada orang Sarawak ataupun orang Dayak macam tu, bukan. Tapi saya memang suka sebab dekat situ dia orang sangat bersatu pemirsa. Maksudnya dekat rumah panjang ataupun di dalam satu dewan untuk merayakan hari gawai itu ya, menyambut hari gawai itu, dia orang akan masak dan akan bawa ke rumah panjang ataupun ke dewan tersebut. So nanti akan tukaran makanan maksudnya. Nanti macam saya masak macam ayam kunyit lah macam tu, saya letak dekat situ, nanti orang lain akan letak juga masakannya. So semua penduduk di kampung tu boleh merasakan setiap masakan atau makanan yang sudah disajikan oleh penduduk setempat pemirsa.
ya. Sorry ya, saya akan menggunakan bahasa Rojak ya, bahasa Melayu, bahasa Indonesia, mana yang saya boleh keluarkan saya keluarkan lah. Saya yakin orang Malaysia memahami apa yang saya ceritakan lah, sebab orang Malaysia kebanyakan memahami bahasa yang lebih dari satu, betul tak? Jadi ya pemirsa, suasana yang saya tengok dekat rumah pakcik husband saya ni tak sama tau. Vibes dia tak sama, suasana dia tuh macam lain jika perayaan Hari Gawa itu disambut di rumah panjang pemirsa. Beza sangat pemirsa. Tapi itu pandangan saya ya, pandangan saya. Tapi mungkin ada alasan lain yang diorang dah ambil, jadi tidak lagi menggunakan rumah panjang begitu ya pemirsa. Jadi semasa saya berada di kampung pakcik husband saya itu adalah berdekatan sungai. So kita orang pergilah ke sungai tersebut. Semasa saya berjalan untuk pergi ke sungai itu, saya ternampak plat number mobil atau kereta dari Kalimantan Barat. Macam nih pemirsa. So ternyata pemirsa, kampung pakcik husband saya tuh dah dekat sangat dengan Kalimantan. Patutlah ya. Banyak saya jumpai mobil daripada Kalimantan sana pemirsa. So mana-mana orang-orang netizen yang mengatakan bahwa Malaysia dan Indonesia tuh tak serumpun, cukup-cukup lah. Mana-mana yang selalu menghina negara Malaysia tuh cukup-cukup lah, sebab buktinya ramai saudara-saudara kita yang punya saudara, punya family, punya keturunan di Malaysia nih kan. Nah jadi kan pemirsa, lagi satu, masa tu saya terlupa pula nak ambil video. Saya juga baru tahu ya pemirsa, di Sarawak sana tidak ada yang namanya bayar parkir ya. Maksudnya bukan orang juru parkir macam tak. Kalau di sini ya di Semenanjung kan ada tuh kita kena bayar parkir kan. Dekat sana tak ada pemirsa. Jadi kita boleh parkir tanpa membayar. Lepas tu dekat sana tak ada yang namanya tol. Ya, tak ada tol pemirsa. Jadi macam best sangat tinggal di Sarawak nih ya. Saya pun udah tak sabar tau pemirsa. Jadi kan maknanya di Malaysia nih ya, di Semenanjung ataupun di Borneo ya, sangat dilihat, sangat dijaga rakyatnya pemirsa. Jika ada yang mengatakan bahwa oh kena pergi sini tengok sini macam ni, saya tak tahulah sebab saya tak pernah pergi situ lagi, betul tak? Yang saya tengok, yang saya jumpai, saya akan ceritakan. Tapi kalau saya tak jumpai, ya mana boleh saya nak memandai-mandai, betul tak? Apa yang saya jumpai, apa pengalaman saya akan ceritakan. Lepas tu hari saya ada ceritakan, saya berada di salah satu tasik dekat Serian. Dekat situ ramai juga orang main jet ski pemirsa. Wow. Bukan kaleng-kaleng ya. Dan ternyata ya, semasa saya sampai di sungai pakcik husband saya tuh, saya tengok sungainya bersih ya. Tidak ada yang namanya sampah. Yang namanya itu adalah pedalaman loh pemirsa ya. Tempat pakcik husband saya itu memang pedalaman pemirsa ya kan. Jadi saya tengok tak ada orang yang buang sampah. Jadi di situ kita tengok, meskipun yang namanya orang di kampung ya, di Malaysia ini orang yang di kampung, tak hanya orang yang di bandar, orang di kampung juga menjaga kebersihan ya. Apa yang saya suka orang-orang di Sarawak ini adalah mereka tuh sangat harmoni ya. Jadi mereka di sana itu yang namanya kebersamaan itu sangat kelihatan gitu. Jadi contohnya macam inilah, macam 2 hari dekat rumah mertua saya kan, kita orang buat makan-makan macam tuh. Nanti orang akan datang macam tuh, ataupun ada
macam hari gawai itu kan, pintu rumah itu tidak boleh tertutup ya, siapa aja boleh masuk begitu. Dan untuk pengetahuan teman-teman di Indonesia ya, ada beberapa eh, orang di sana ya, pacik-pacik yang cukup dekat lah dengan rumah mertua saya nih, satu kampung lah katakan macam tuh. Dia orang bercerita bahwa dia orang tuh adalah orang Indonesia yang berasal dari Kalimantan, datang ke Malaysia pada tahun 60-an. So maknanya betul-betul lah bahwa ramai ya orang Indonesia yang dah lama tinggal di orang Malaysia ini yang lama tinggal di sini ternyata orang Indonesia. Paham enggak maksudnya pemirsa? Maksud saya orang Indonesia yang lama tinggal di Malaysia ini dah dapat IC biru, tapi IC biru itu bukan sebentar dapatnya ya pemirsa, lama pemirsa. Jadi apa yang saya nak ucapkan di sini bahwa tak perlu nak buat cerita ini kepada orang-orang di luar sana, tak perlu nak buat cerita bahwa Sarawak nak pisah dengan Malaysia, tak perlu ya, sebab dekat sana saya sangat salutnya lagi masa saya sampai itu ya, dekat immigrationnya, dekat sana ada immigration ya. Hanya di Sarawak aja yang ada immigration kalau tak silap ya, tak tahulah kalau di Sabah ya, sebab saya tak pernah pergi Sabah. Saya tak nak cerita pasal Sabah sebab saya belum pernah pergi sana pemirsa ya. Nantilah doakan saja jika ada rezeki sehat panjang umur kita pergilah ke sana kan pemirsa. Kita akan cerita apa yang kita alami saja, jangan buat memandai-mandai, betul tak? Jadi masa saya sampailah ke Sarawak tuh kan immigration, pihak immigration tuh tanya ya, berapa lama di sini, suami orang IC sini ke tidak macam tuh. So memang sangat ketat. Jadi maknanya jika adalah channel atau video hoax yang mengatakan bahwa Sarawak tuh tidak ingin bersatu dengan Malaysia ataupun Sarawak nak pisah, itu jangan memandai-mandai ya, jangan memandai-mandai ya. Pada hakikatnya di Sarawak sana sangatlah harmoni, orang Semenanjung pun sangat suka tinggal di sana. Masa ada satu event tuh ya, Rukun 13. Aduh, nyaman dah umpan dalam kuali ke ya. Tuh rasa-rasa macam pergi pinggilan juga tuh, lebih besar dagingnya Oh, kelak mengasal nyambut berani. Berkata sebenarnya menepati selera. saya ada buat satu video ya. Tadinya saya masa dekat sana tuh buat TikTok sebab masalah kalau live YouTube nih, jika ada musik dia boleh kena strike ataupun kena copyright lah. So saya cadangkan pada diri saya untuk buat live dekat TikTok lah, tapi kebetulan time tuh hujan jadi tak jadi pemirsa. Nah masa ada event untuk macam dekat sini macam bazar macam tuh ya, macam jualan aneka makanan daripada Semenanjung ini pun banyak juga dijual di situ ya. Jadi tak perlu nak mengecoh-ngecohkan yang netizen yang suka melaga-lagakan orang Borneo dengan orang Semenanjung, tak perlulah ya, sebab pada hakikatnya orang Malaysia sangatlah harmoni ya. Pada pemirsa yang belum pernah ke Sarawak, saya sangat rekomen lah kepada pemirsa untuk datang ke Sarawak, sebab rasain dekat sana yang namanya airnya itu sejuk sangat sebab air gunung kan. Lepas tu udaranya lagi masih segar sebab ya masih banyak hutan kan pemirsa. Tapi tak tahulah ya, dekat sana tuh, dekat kampung husband saya rasa macam tak risau nak pakai pakai barang kemas macam tu kan, sebab dekat sana tuh warga asing tuh macam kurang ya pemirsa ya, macam kurang, betul tak? Ada orang Indonesia pun tapi tak ramai macam tu. Jadi keamanan dekat sana itu, bukan saya cakap tak ada kriminal ataupun tak ada kes jenayah di sana, ada, tapi macam kalau tinggal di kampung tuh itulah seronoknya ya,
macam dekat sini juga kalau tinggal dekat kampung tuh ya udara yang segar ya, lepas tuh berjiran sangat harmoni begitu ya kan. Lepas tuh kalau yang tinggal di kampung ini kan biasanya tak perlu nak beli barang-barang dapur macam chili, tomato, halia macam itu. Itu yang membuat saya sangat teringin sangat duduk dekat kampung pemirsa ya. Agak lain memang ya kan. Tapi memang betul saya teringin sangat tinggal dekat kampung ya. Memang kalau orang cakap selama ini kan ada netizen dari Konoha sana mengatakan asal orang miskin orang kampung. Saya tak kisah pun memang saya orang kampung ya. Jadi kalaupun saya dibawa suami saya balik kampung saya oke-oke aja ya. Terkadang husband saya pelik kenapa pula nak pergi kampung sedangkan orang berebut nak pergi bandar macam tu kan, nak cari kerja macam tu kan. Tapi pada akhirnya saya memang suka tinggal dekat kampung pemirsa. Mungkin sebab saya orang kampung ya. Tak, dia punya suasana tuh memang lain pemirsa. Saya suka suasana yang tenang ya pemirsa ya macam itu. Kalau kita tinggal di bandar ini kan tahulah pemirsa kan sana sini jam, lepas tuh sesak lah macam itu kan. Jadi kalau macam ini pada saya ya, pada pandangan saya ya, kalau saya rasa kalau udah tua-tua nih best duduk dekat kampung pemirsa. Pemirsa yang nonton nih apakah sama perasaannya jika udah tua nak duduk kampung macam itu? Jadi itulah pemirsa, agak sedikit tak sempurna lah masa saya balik Sarawak nih kan. Tapi itulah namanya takdir orang kan. Kita tak boleh pula nak marah, kita tak boleh pula tak nak terima ya. Ada orang meninggal lepas tu kita rasa macam tak terima sebab hari gawai tak diselenggarakan, tak, bukan macam itu ya. Yang saya nak ceritakan dekat sini itulah kebersamaan dan juga toleransi mereka yang mau mengalah, maksudnya toleransi lah ya. Dan lagi satu ya pemirsa, di Sarawak nih saya sangat suka macam kalau kedai makan ya, kedai makan macam tuh yang katakanlah ini kedai makan Cina, sebelah tuh kedai makan Melayu pemirsa ya, jadi bersatu gitu. Lepas tuh masjid dan juga church ya, gereja itu depan-depanan pemirsa. Macam di kampung husband saya nih kan, dia orang cakap lah, kakak ipar saya cakap, jika time hari raya ya, hari raya Idul Fitri macam tuh kan penuh sangat masjid tuh tak ada tempat parking. Nanti orang-orang yang beragama Islam nih, dia orang parking di gereja pemirsa, di church. Begitu juga masa Christmas macam tuh kan, orang-orang yang beragama Kristen akan parkir atau parking mobilnya, keretanya di masjid. Jadi toleransi itu memang terjalin kuat sekali pemirsa, depan-depanan gitu loh pemirsa ya. Jadi sangat tentram, damai begitu. Paisnya itu suasananya itu memang membuat kita tenang lah begitu. Itulah kehebatannya Malaysia. Dan kalau pemirsa nampak ini adalah kalau orang di Sarawak, orang Sarawak mungkin sudah kenal lah ya, rantai-rantai kalung-kalung macam ini. Ini adalah buatan kakak ipar saya ya. Kalau saya pergi itu hari ke Pasar Borneo di Sri Kembangan untuk beli kalung atau rantai macam ini, harga dia tak kemana 300 ringgit Malaysia pemirsa. Tapi saya dapat free. Kakak ipar saya bagi. Saya ini kan ipar kesayangan, menantu kesayangan. Bukan saya klaim ya, tapi memang itu adalah hakikatnya ya. Sebab itulah saya cakap, jika kita baik, kita akan dipertemukan dengan orang yang baik-baik. Macam di kampung itulah pemirsa ya. Walaupun saya jarang-jarang balik dekat sana tuh, tapi dia orang sangat harmonis, sangat mesra, sangat-sangat ya. Meskipun dia orang tahu saya orang Indonesia, tapi dia orang sangat mesra dengan saya, baik sangat-sangat. Itulah mentaliti orang Malaysia. Tak kira bangsa, tak kira agama, tak kira memandang warna kulit.
dia orang tetap sangat mesra, sangat menjaga hubungan dengan sesama manusia. Betul tak pemirsa? Nah, jadi begitu saja ya pemirsa, sedikit cerita saya, pengalaman saya, dan sedikit video yang saya sudah siarkan kepada pemirsa. Saya mohon maaf lah sebab tak banyak sangat momen-momen masa saya dekat sana, sebab satu time dekat sana tuh hujan terus pemirsa. Lepas tuh blackout, ada blackout ya, tapi tak lama lah, dalam 1 jam macam tuh. Tapi husband saya cakap maybe sebab ramai orang yang pakai elektrik, so ada terjadi blackout, tapi tak lama pun pemirsa. Nah, satu yang saya tanya, masa saya balik ke Sarawak ya, pemirsa, saya menggunakan salah satu pesawat terbang lah, flight. Tapi yang saya peliknya, kenapa disajikan nasi padang begitu? Kenapa tak mie kolo ke, laksa Sarawak ke, ya kan? Kan lebih menarik lagi kan macam itu. Tapi itulah, ingin memperkenalkan makanan, sebab nasi padang pun ada juga di Malaysia nih, bukan hanya di Indonesia, betul tak? Oke, jadi begitu saja ya pemirsa, di video hari ini saya cukup berterima kasih sekali kepada rakyat Malaysia yang di mana-mana ya, jika bertemu dengan saya ya, subscriber saya, tak sungkan-sungkan untuk menegur saya ya kan. Jadi macam masa dekat Sarawak tuh ada juga terjumpa ya, tapi ya namanya juga pemalu ya kan. Kalau jumpa tegur aja pemirsa, jangan malu-malu, tandai aja hidung saya yang mancung ke dalam ini ya, jangan sungkan-sungkan begitu ya. Cuma saya aja yang hidungnya mancung ke dalam pemirsa. Itu adalah pemberian Tuhan ya kan pemirsa. Jadi begitu saja pemirsa, di video hari ini cerita saya tentang pengalaman saya selama beberapa hari, beberapa minggu di Sarawak. Ada sedikit dan banyak dalam penyampaian saya ada yang salah atau menggurus hati pemirsa, saya mohon maaf ya. Saya sedikit pun tidak ada niat untuk menyakiti mana-mana perasaan, just sharing untuk memberitahu kepada orang di luar sana yang senantiasa membuat cerita mengenai negeri Sarawak yang katanya mau pisah sama Malaysia ya. Negeri Sarawak itu, orang Sarawak itu tidak diperhatikan begitu. Asal kalian tahu ya, di Sarawak sana sepanjang jalan di perkampungan pedalaman pun ya, aspalnya sudah hitam rata, tidak ada yang bopeng-bopeng belobang macam muka saya ya. Jadi itulah dari rakyat untuk rakyat. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga. Terima kasih. Bye bye.